Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwah fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah SWT. Kita masuk ke ayat 12 dari Luqman. Kita akan membicarakan tentang figur yang direkam oleh Al-Quranul Karim, Luqman, dan bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya. Tentu ini menjadi sangat penting karena bagaimana pengajaran dari seorang manusia yang bukan nabi, tapi direkam oleh Allah SWT untuk menjadi teladan buat kita semuanya. Karena ini penting untuk kita dalamin, ya. Nanti dari sini kita akan melihat satu prasyarat seorang guru atau seorang pendidik. Dari mana kita dapatin? Dari karakter yang dimiliki oleh Luqman. Ini menarik ya, jadi guru itu akan efektif jika dia capable. Kalau dalam dunia modern hari ini, guru yang tersertifikasi, gitu loh. Certified, punya license to teach, punya certification to teach. Karena itu kalau dia belum certified atau dia tidak punya license, ya karenanya dia tidak bisa dianggap profesional kan gitu. Makanya ada sekolahnya, sekolah profesi kan gitu toh. Lah masalahnya ukurannya apa? Kalau menurut Quran nanti kita akan melihat profesi guru itu atau pendidik yang baik itu apa prasyaratnya. Itu yang pertama yang nanti akan kita lihat. Yang kedua, metode pengajaran. Jadi ada prasyarat atau condition. Yang kedua ada metode. Yang ketiga ada topik. Nah di situ nanti kalau sampean kembangkan sendiri, kalau orang pendidikan berarti bicara tentang kurikulum dan seterusnya itu. Nah, silakan dikembangkan. Saya kira ini akan sangat menarik, terutama jika sampean berpikir untuk mendalami inspirasi yang didapat dari surah Luqman. Karena menarik, kita akan dapat misalnya ya, nanti kita akan melihat kecil aja kasihan dingin. Misalnya ada 3 bagian nanti yang diajarkan. 1 tentang akidah, 2 tentang ibadah, yang ketiga tentang adab. Mestinya juga begitu kita menyusun pendidikan agama ini. Jadi start dengan akidah dulu sebagai fondasi, kemudian ke muamalah, ke ibadah sebagai proses implementasi dan habituasi dari konsep yang sifatnya abstrak, ya. Atau akidah itu kan konsepsi yang sifatnya abstraktor ya, misalnya iman dan seterusnya, tauhid, syirik, syukur, itu kan semuanya adalah konsep. Tapi dia kalau mau sampai menjadi karakter, dia berarti harus diimplementasikan dalam bentuk praktek nyata dan dihabituasi. Menariknya dalam agama itu setelah kita dapat akidah, baru kemudian naik ke ibadah. Jadi karena itu pengajaran tentang sholat itu nanti Luqman tidak ngajarin sholat dulu. Dan itu nanti yang berbeda dengan banyak kita belajar. Yang sampean kenang dari belajar agama itu, terutama di sekolah, terutama apa yang dikenal? Rukune wudu, semua urusan ibadah. Yang menarik sebenarnya kalau kita perhatikan di surat Luqman justru tidak begitu. Yang pertama justru masalah akidah, baru nanti naik setelah sudah beres akidahnya. Jadi harus dikaitkan antara akidah dengan ibadah. Harus nyambung keduanya. Kalau tidak nyambung tidak ketemu, karena sebenarnya ibadah itu adalah praktek atau implementasi dan habituasi dari fondasi tadi, dari dari akidah tadi. Nah, nanti kita akan lihat ke sana. Setelah itu baru ke akhlak. Jadi akhlak itu diletakkan paling belakang justru. Karena kan itu satu sisi ya, cara Quran melihat gradasinya itu. Jadi akidah ke ibadah, baru ke
akhlak. Kalau sampean ngelihat juga dari alaqah, hubungan juga menarik. Yang pertama itu alaqah dengan Allah, ya, bukan alaqah bahasa Madura ya. Jadi hubungan dengan Allah, terus baru nanti di akhir hubungan dengan orang lain. Ya, jadi kapan kita bisa berhubungan dengan orang lain itu dengan baik? Jika kita punya hubungan baik dengan Allah. Dan dimensinya jelas. Jadi kemudian tidak kepisah. Meskipun nanti di lapangan kita mendapati ada orang yang baik hubungannya dengan Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan orang lain. Mesti ada yang salah itu berarti. Karena ujung dari hubungan baik dengan Allah itu adalah muamalah bainan nas gitu, ma'an nas. Kalau hubungan baiknya dengan manusia itu baik, maka benar sudah ibadahnya berarti. Karena itu nanti di akhir kita bicara tentang wala tusair khaddaka linnas tamshi fil ardi maroha dan seterusnya itu. Waqdud min sautik inang korol aswad la sautul hamir. Semuanya sudah berkenaan dengan adab. Ya, itu kalau kita lihat nanti. Karena ini penting banget terutama untuk mahasiswa pendidikan. Saya kira ini sangat penting untuk didalemin lebih detail ya. Saya hanya berusaha memantik kegelisahan sampean ya. Ben terpikat sendiri untuk menggali lebih dalam dan silakan dihubungin dengan teori-teori pendidikan ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Walaqad, wawunya wawu atofnya dihubungkan ke kisah yang pertama, qissatul ula. Qissatul ula, al-qissah al-ula berkenaan dengan apa? Nadhr bin Haris yang kemarin itu. Tentang orang yang membeli lahwal hadis, ya dah. Sementara Luqman itu dihadirkan untuk gaya komparasi. Jadi kan intinya kalau kita mudahkan kan Quran itu bersifat hakim, source of wisdom, ya, sumber dari hikmah itu Al-Quranul Karim. Jadi kalau mau orang itu jadi the wise, menjadi wise person, caranya adalah dia harus punya koneksi dengan Al-Quran, kan begitu toh. Dia mempelajari isinya Quran, punya koneksi dengan Quran, dan seterusnya. Ini ada contoh orang yang sudah hidup di zaman Nabi, mestinya dia terikat dengan sumber hikmah, tapi justru dia memalingkan orang dari Al-Quranul Karim. Kan menakjubkan sekali, kok ada orang justru membeli lahwal hadis hanya untuk membuat orang lain tersesat dari jalan Allah dan bahkan mengolok-olok Al-Quranul Karim. Ini satu cerita yang sangat menakjubkan kalau kita pikirin, ada orang yang sedemikian sesatnya. Nah, yang kedua, Luqmanul Hakim, contoh konkret dari orang yang bisa mengambil hikmahnya Al-Quranul Karim sampai dia mendapatkan gelar Al-Hakim. Masya Allah, ya toh. Qurannya Hakim, orang yang dapat hikmah dari Quran juga disebut dengan Luqmanul Hakim. Jadi orang yang kayak beginilah, minyak wangi itu wangi, tanda bahwa kita sudah bersentuhan dengan minyak wangi, badan kita harum, kan gitu toh. Kita mesti ngeklaim enggak, saya pakai minyak wangi di wong mambu minyak kayu putih ngono misalnya. Berarti kita enggak dapat gitu. Itu yang benar ya. Jadi saya seringkali menyatakan kalau Anda kepingin tahu karakter Quran itu, lihatlah adjektif yang dipakai Allah ketika mensifati Al-Quran. Quran azim, Quran karim, Quran mubin, Quran dan seterusnya. Dan semakin banyak kita berinteraksi dengan Quran, kita akan dapat sesuai dengan adjektifnya Quran. Sampeyan kepengin mulya, Al-Quran. Kenapa? Karena Quran karim. Kita ini kan sering cari, saya kepingin jadi orang mulia Ustadz. Gimana caranya? Padahal ada sumber untuk membuat orang itu menjadi mulia. Karena Quran sendiri ngomong Al-Quranul Karim lah begitu loh. Mosok Gusti Allah bohong, ya nggak mungkin lah. Jadi kalau kita mau jadi Al-Karim, caranya adalah cari di Quran. Gitu maksudnya. Quranum mubin,
Quran yang clear. Itu urusannya dengan intelektual, urusannya dengan clarity of mind, urutannya dengan Quran. Jadi nanti kalau kita berinteraksi dengan Quran, pasti orang itu akan punya clarity dalam berpikir, menganalisis dan segala macam. Nah sekarang tekanannya kalau di surah Luqman itu Allah mensifati di ayat yang pertama kemarin dengan Al-Quranul Hakim. Makanya kita ini bisa geleng-geleng indahnya Quran itu. Kenapa ya Quran kok tidak ngomong Quranul Karim, Quranul Mubin di surat Luqman? Ya karena mau cerita tentang Luqmanul Hakim. Untuk sekarang saya tidak percaya. Orang itu akan benar-benar menjadi wise kalau dia bersentuhan dengan Quran. Contohnya clear, jelas, yaitu Luqmanul Hakim. Orang kalau menjauhi Quran, dia akan tersesat, nggak sama sekali bijak seperti Nadhr bin Haris. Jadi case study-nya sudah clear gitu ya. Oke, karena itu Allah ngomperkan biar benar-benar kita menjadi clear jelas antara orang yang tersesat dengan orang yang tidak mempedulikan Quran dengan orang yang menggunakan Quran sebagai sumber hikmah buat dia. Oke. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad ataina Luqmanal hikmata. Jadi itu kebiasaan Quran untuk mengkontraskan dua kisah. Jadi wawu atof di situ tidak hanya sekedar dan sungguh-sungguh, tapi dia dihadirkan agar benar-benar kita melihat dua kontras kisah yang kemudian kita clear dalam melihat. Itu maunya. Walaqad. Dan sungguh-sungguh ataina kami memberikan. Gini, kebiasaan Allah SWT kalau memberikan sesuatu yang baik, bentuknya dibikin bentuk aktif, bukan bentuk pasif. Tapi kalau negatif seringkali dalam Al-Quran itu ungkapannya dengan negatif, dengan pasif. Ya. Misalnya di mana ya? Misalnya di surah Jin ya. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada. Wa anna la nadri kata Jin. Ya. Jadi dulu kami itu sering duduk-duduk di langit sana. Jadi kalau hangout dia di langit, punya maqaid. Qa'ada itu duduk yang lama, Rek. Kalau jalasa duduk tidak lama. Karena itu majelis taklim. Ya, pakai jalasa. Karena tidak lama, paling lama majelis taklim berapa? 2 jam. Lebih 2 jam tidur semuanya sampean, yakin saya. Karena itu disebut majelis. Ya, kalau duduknya lama itu qu'ud. Julus duduk tidak lama. Karena itu janjinya setan itu fabima aghwaitani ya kemudian fabima aghwaitani lanaq'udanna la'aqudanna ala suratikal mustaqim, kan gitu dia. Kalimatnya setan itu iblis ngomongnya pakai qa'ada, bukan jalasa. Sebab kamu telah menyesatkan aku, ya Allah, kurang ajarnya iblis itu. Maka saya akan duduk nungguin orang. Kalau dia mau ke jalanmu, mau ke masjid, mau ke apa, saya belokin dia. Maunya ke ngaji di sini, dibelokin ke kafe misalnya ya. Nggak, kafe oh bener ya, nggak salah itu. Maksudnya begitu, tak tunggonin kata iblis itu. Tapi yang menarik kalimat yang dipakai kok ada. Maksudnya, mau berapa lama kamu? Tak tungguin. Masya Allah ya kalimatnya Quran itu. Karena itu Quran menggunakan kata qa'ada. Dulu kami itu punya maq'ida lis-sama'. Lama di langit, entah di Mars atau di mana kita nggak tahu ya. Tapi jin-jin itu hangoutnya di sana. Untuk apa? Lis-sam'i, untuk dengerin percakapan para malaikat. Kan begitu. Mau ngapain dia, mau ngurusin gunung, ngurusin air, bunuh orang, mencabut nyawanya atau apalah semua kejadian day to day
aktivitas itu yang terjadi di alam dunia ini. Famay yastami'ilan, tapi tiba-tiba pada saat itu langit tertutup kan gitu. Siapa yang berusaha, makanya yastami', ada sinnya di tolab ya. Siapa yang berusaha untuk mendengarkan, nguping apa yang diomongin oleh malaikat, karena kan didelegasikan oleh Allah SWT itu hariannya. Oke, Malang hari ini Isko ketabrak, yang sana dapat rezeki, kono lamaran, kono misalnya. Semua itu sudah ada. Lah, bocorannya itu siapa yang dengerin? Dulu jin. Habis dengerin diinformasikan ke siapa? Para kahin, dukun-dukun itu. Makanya dukun dahulu sakti-sakti. Meskipun hasil ngoping kan gitu, hasil yastami' tadi. Tapi yang menarik, begitu nanti masanya Nabi Muhammad itu ditutup. Makanya jinnya zaman Nabi Sulaiman lebih sakti. Jin zaman sekarang sudah tidak bisa lagi karena ditutup aksesnya ke langit. Siapa yang tetap ngotot berusaha, meskipun dulu we used to, kata dia, hang out di langit sana. Untuk apa? To listen. Tapi famay yastami'ilan, tapi sekarang siapa yang tetap ada ngotot mau berusaha mendengarkan, yajid lahu, dia akan mendapati apa? Shihaban rosoda, mendapatkan bara api yang akan menyerang dia. Ya, tidak bisa lagi karena kemudian disembur dengan bara api. Ya, tidak bisa lagi mendengarkan. Setan, jin tidak bisa lagi. Wa anna la nadri, dan kami nggak tahu asyarrun urida biman fil ard. Lihat kalimatnya itu. Kalau jelek, kalimatnya tidak disebut Allah. Urida dipakai bentuk pasif. Ya, tapi begitu baik am arada bihim rabbuhum. Nah, bentuknya aktif. Ya, apakah ini kejelekan yang dikehendaki oleh penduduk bumi atau arada bihim rabbuhum rasyada, atau Robmu menghendaki kebaikan, menghendaki rasyada untuk penduduk bumi. Begitu jelek pakai pasif, begitu positif pakai aktif susunannya. Ya, kalau pakai majhul kalau negatif, kalau positif pakai mabni ma'lum. Kira-kira begitu. Itu kebiasaan Al-Quran. Nah sekarang Ataina ngasih hikmah itu positif atau negatif? Positif, karena itu jelas sekali failnya Ataina, kami, kata Allah SWT. Oke, itu yang pertama ya. Walaqad Ataina, dan sungguh-sungguh, Masya Allah ya, dikasih penguatan hingga 2 kali. Kita mikir lah ngapain ya, kenapa kok dikasih 2 kali itu ya, agar kita ini percaya benar bahwa orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu sungguh-sungguh dia akan mendapatkan hikmah. Oke, nanti lebih jauh kita bahas hikmah ya. Oke, walaqad ataina, kami beri, kami datangkan. Kalimat yang dipakai, kata yang dipakai bukan ja'a tapi ata. Kita sering kali menggunakan kata ini ya, mendiskusikan kata ini. Ata dipakai untuk sesuatu yang mudah datangnya, pemberian yang mudah sekali diberikan oleh Allah, atau sesuatu yang datang itu adalah sesuatu yang biasa saja, yang kecil dalam pandangan Allah, bukan sesuatu yang berat. Kiamat itu sesuatu yang berat, Rasul itu sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Karena itu menggunakan ja'a semuanya. Faida ja'atis sokha, faida ja'atit tamatul kubro, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kenapa? Karena semua berat ini. Atau kedatangan yang susah. Ya, sesuatu yang datang dengan susah payah itu menggunakan ja'a. Ya, sebagaimana di Al-Quran itu ketika orang masuk ke dalam neraka, surah apa ya, saya kok lupa, kemudian ditanyain, tidakkah surat Al-Mulk ya, kemudian dia sudah masuk dalam neraka, kemudian khazanatuha itu yang menjaga neraka bertanya sebenarnya, alam ya'tikum nadhir. Ya, kalimatnya pakai ata, alam ya'tikum nadhir. Jawabannya qalu bala qad ja'ana nadhir. Malaikat tanyanya pakai ata, mereka jawabnya pakai ja'a. Ya. Kenapa? Karena malaikat bertanya, tidak datang dah kepadamu nadhir,
penasehat, orang yang ngasih peringatan secara terus-menerus datang, terus kata dia, mereka jujur sekarang jawab, ja'ana nadhir. Iya, dulu mereka datang dengan susah payah meringatin kami. Karena itu dia ngomongnya dengan ja'a. Malaikat tanyanya pakai ata. Bukan tanya dalam pengertian positif, ya, menghardip, ya, untuk tahkir, ya. Itu di sini Allah menggunakan ata. Apa yang dikasihnya? Bagi Allah mudah saja memberikan seseorang itu hikmah. Bagi kita mungkin wow, keren banget ya. Kata Allah itu kecil saja buat saya. Ya, karena itu Allah menggunakan kata ata, ya. Walaqad ataina Luqmana, dan kami, sekarang kaminya. Berarti kalau kita kepingin dapat hikmah harus ada usaha ikhtiar yang kita lakukan, porsi terbesarnya Allah nanti. Karena di situ ada kekamian atau ketersalingan karena menggunakan domir na tadi. Ya, bukan aku, kata Allah, bukan aku yang memberikan tapi kami. Kalau ada kami berarti kita dituntut kerjasama. Berarti ini something possible to achieve atau nggak mungkin possible. Kenapa? Karena Allah menggunakan ataina. Artinya, kalau tadi menggunakan dan sungguh-sungguh aku memberi, bukan kami ya, berarti aduh sudah mungkin lah, ini Luqman ini. Berarti ke yang lain tidak mungkin dapat gitu. Tapi karena Allah menggunakan ataina, berarti orang lain juga mungkin dapat gitu. Dan jangan berpikir ini berat ini karena Quran tidak menggunakan ja'a, menggunakan ataina. Artinya ini bukan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Ini something achievable. Sesuatu yang mungkin orang untuk bisa mencapainya. Gitu poinnya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal belajar dari Luqman. Karena itu menarik ya. Kenapa kok tidak dibikin nabi? Coba bayangin. Kalau itu nabi, kita udah putus asa. Waduh, ya kita tidak bisa lah. Mau usaha kayak apapun tidak bisa menjadi nabi. Sampean mau sholat tahajud 24 jam ya tetap aja tidak bisa jadi nabi, ya gitu toh. Tapi kalau menjadi seperti Luqman, mungkin enggak? Mungkin. Gitu. Kenapa? Karena Quran menggunakan ataina. Masya Allah. Itu poin yang pertama, yang kedua ya. Luqman kita sudah pernah bahas di pertemuan pertama, saya tidak mengulang lagi ya. Jadi menarik bagaimana karakter Luqman itu yang kemarin digambarkan secara kontras dengan Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris dokter, kalau masih ingat ya. Nadhr bin Haris pebisnis internasional, Nadhr bin Haris elit Mekah, Nadhr bin Haris kaya raya, dan semua kedudukan duniawi yang begitu hebatnya dia miliki. Berbeda dengan siapa? Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim kemarin kita sudah jelaskan, satu, kulitnya hitam, aswad dia, dha masyafir, berbibir tebal, azimus syafatain, ya. Terus musyaqqaqar rijlain, ada cacat di kakinya. Wallahu alam. Jadi ada banyak, belum lagi ada menyatakan dia adalah budak. Jadi sekian banyak, qasir, pendek lagi. Jadi udah pendek, apa mana? Hidung pesek belum, pendek, hidung pesek, cacat kaki, apa mana? Budak, hitam, bibir tebal, udah lengkap semuanya, dikontraskan oleh Allah dengan Nadhr bin Haris, ya, Nadhr bin Haris. Tetapi dengan semua potensi itu menarik, dia yang jadi Luqman al-Hakim, jadi Luqman the wise, ya, Luqman is orang yang sangat bijak, orang yang sangat bijak. Ini yang menarik ya. Dulu pernah saya ceritakan, Luqman itu dikasih pilihan oleh Allah SWT untuk menjadi nabi atau menjadi kekasihnya Allah. Luqman memilih menjadi kekasihnya Allah SWT. Kenapa? Karena katanya Nabi Dawud, tuba laka ya Luqman, ya, u'tital hikmata wa surifa ankal bala wa u'tiya Dawud al khilafah wa btuliya bil bala wal fitnah. Ya, beruntunglah Luqmanul Hakim. Kenapa? Karena dia diberi hikmah dan dia menolak dan dipalingkan darinya al-bala. Ya. Wa u'tiya, dan diberi Nabi Dawud al-khilafah.
nabi sekaligus menjadi raja. Ya, Nabi Daud. Wabtuliya bil bala'i wal fitnah, dan resikonya dia mendapatkan ujian berupa bala dan fitnah. Ya. Kenapa? Karena tadi khayyarallahu ta'ala Luqman bainan nubuwah wal hikmah. Karena Luqman dikasih pilihan untuk milih antara jadi nabi atau jadi walinya Allah. Dapat hikmah, fahtarul hikmah ala nubuwah. Tapi Luqman lebih memilih hikmah atas nubuwah. Ya, dan seterusnya. Maka kalau di sini ini setelah tidur kemudian dikasih oleh Malaikat Jibril hikmah, dan sejak saat itu kemudian yang keluar dari lesannya Luqmanul Hakim semua kata-kata yang indah, ya, karena dia mendapatkan hikmah dari Allah SWT. Itu ya tentu harus nanti kita rasionalkan, ya, nanti lebih jauh. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama ada yang menyatakan dia adalah tukang jahit. Yang kedua ada yang menyatakan dia adalah ro'ayan, shepherd, penggembala. Ya. Suatu hari setelah dulu dianya penggembala, terus kemudian terkenal menjadi mufti di Bani Israel. Dia usianya itu lebih 100 tahun, dan menjadi mufti kemudian. Padahal dulu adalah ro'ayan. Orang bertanya kepada dia, alasta abda bani fulan? Dulu kan anda itu si pembantunya suku ini. Qala bala, iya, katanya Luqman. Fama balagha bika ma ara? Apa yang membuat engkau sampai pada posisi semacam ini, sampai jadi mufti? Qala qadarullah. Ya, bukan berarti salafi ya ini misalnya. Teman-teman salafi kalau ngomongan gitu, qadarullah gitu ya. Lah wong NU gak ono sing ngomong qadarullah itu ya. Orang NU ya wis tekan ngersani Gusti Allah ngono. Tapi lek teman-teman hijrah itu lek ngomong gitu, qadarullah ya. Krono apa namanya? Kita ngomongin kersane Gusti Allah. Itu setelah mengalami jawanisasi ya. Lah katanya Luqman qadarullah. Ini sudah lihat, itu orang yang alim itu gitu, meskipun dia mencapai posisi tinggi, dia tidak merasa itu adalah something yang dia achieve. Ya, tetapi dia merasa ini adalah bagian dari ketentuannya Allah SWT. Ya. Dan apa namanya, Allah yang memberikan ketentuan. Jawabannya dia itu ada 3 hal menurut Luqmanul Hakim yang membuat dia mendapatkan hikmah. Yang pertama, wa adail amanah. Setelah dia lihat mendahulukan, sini Pak Yagi, sini loh. Yang pertama dia jawabnya itu adail amanah. Ya, yang pertama ketentuannya Allah didahulukan. Ya, kita kan enggak. Sampai hebat ya, sampai sing juara 1 tuh. Ya, saya ini terus terakhir baru, tapi semuanya itu ya karena Allah. Nah, kita terakhir. Lihat Luqman jawabannya. Ketika ditanya kenapa engkau sampai pada posisi begitu, jawaban dia yang pertama adalah qadarullah yang pertama. Baru setelah itu ada il amanah, sidqul hadis, tarku ma la ya'nini, kata dia. Jadi yang pertama adalah karena dia orangnya amanah, trustworthy. Yang pertama, trusted person atau trustworthy. Yang pertama karakternya itu. Yang kedua, sidqul hadis, jujur. Ya, kalau bicara dia hanya ngomong yang benar. Ya, truthful. Ya, jadi trusted, orangnya truthful person, trusted person. Yang ketiga, tarkumala, yakni ini dia meninggalkan apa yang tidak manfaat buat dia. Makanya lihat kalimatnya. Kemarin apa ciri dari Nadhr bin Haris? Dia melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Karena itulah wal hadis. Ya, sekarang dikontraskan. Kalau Luqmanul Hakim, tarkumala yakni ini dia meninggalkan apa yang tidak ada maknanya, yang tidak berguna. Jadi caranya 3. Kalau kita ngikutin riwayat ini ya, maka kalau sampean kepingin jadi orang yang diberikan Allah hikmah, caranya itu. 1, amanah. 2, siddiq. Ya, yang ketiga, meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Mulai mengurangi sesuatu yang tidak ada gunanya. Itu Luqmanul Hakim. Ada juga yang menyatakan tukang kayu.
Jadi macam-macam banyak hal yang menyebut dia pekerjaannya ya, pekerjaannya. Ada kisah menarik, tuannya suatu hari berkata kepada dia, "Idbah li syat." Kata, "Wa'tini bi atyabiha mudghatain," kata dia. Fa'atahu bil lisani wal qalb. Suatu hari tuannya bilang, "Tolong sembelihkan kambing itu, terus berikan kepada saya 2 bagiannya yang paling terbaik." Disembelih kambingnya, dikasih sama dia 2 bagian, satu al-lisan, lidah, ya, untuk bikin sate padang, enggak ya. Dia ngasih lidahnya, wal qalbi, dan jantungnya, ya. Faqala lahu, kata dia, "Memang tidak ada lain yang lebih baik dari ini. Mosok kamu nyembelih 1 kambing itu, kamu saya minta untuk ngasih bagian yang paling baik, 2 mudghah. Ya, 2 bagian kambing, gumpalan daging. Kok kamu kasih cuma 2 ini, lidah sama hati?" Diam dia, fasakata. Diam aja. Summa amarahu, udah nyembelih lagi. Terus kasih 2 bagian yang paling jelek, kata dia. Summa qala lahu, "Alqi akhbathaha mudghatain." Fa alqa al-lisan wal qalb. Dikasih lagi tetap sama. Okay. Lidah lagi dan jantung lagi. Faqala lahu, kata dia, "Kamu itu amartuka an ta'tiyani bi atyabi mudghatain fa ataitani bil lisani wal qalb wa amartuka an tulqiya akhbathaha fa alqaita al lisan wal qalb." Kata dia, "Kamu ini tak suruh bawa yang bagian yang paling terbaik, kamu bawa lidah dan jantung. Begitu pula ketika saya minta kamu membawa bagian yang paling terburuk, kamu tetap membawa hal yang sama, lisan dan qalb." Kata dia, "Innahu laisa syai' atyab minhuma idza taba wala ahbatha minhuma idza khabutha." Kata dia, "Tuan, tidak ada sesuatu itu yang lebih baik dari keduanya, yaitu lidah dan hati ketika keduanya baik. Dan tidak ada hal yang lebih buruk dari kedua benda itu jika keduanya buruk." Nah iya toh. Kalau uang itu atine api, usah api-api, ya dah. Lesannya baik sebaik-baiknya. Tapi kalau 2 itu jelek, ya udah sejelek-jeleknya itu. Masya Allah, itu Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Itu ada sekian banyak ya. Ada yang menyatakan, Wahab bin Munabbih menyatakan, "Qara'tu min hikmati Luqman arjah min asyarati alafi babin." Banyak sekali ya. Bayangin, mungkin tidak tahu kita ya. Makanya di mana kita bisa menemukan dan seterusnya, ada banyak memang kutipan-kutipan. Saya tidak tahu, belum dapatin ya satu misalnya buku khusus yang bisa dipertanggungjawabkan yang tentang kalam-kalamnya Luqman misalnya. Harus kita kaji rek, seberapa banyak bisa kita dapatkan ya. Itu Luqmanul Hakim. Sekian banyak kata-kata Luqman. Kata Luqman, "As-somtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu." Diam itu hikmah, tapi sedikit yang menjalankannya. Kata dia. Atau orang kan biasanya diam itu emas. Kalau dia enggak, ya. Diam itu silent is hikmah. Silent is wisdom. Tapi qalilun fa'iluhu. Ada beberapa kalimat-kalimatnya Luqman ya, misalnya mana Luqman ini? "Tidak ada harta seperti kesehat dan tidak ada kenikmatan seperti sehatnya diri atau kok sehatnya diri, baiknya hati, baiknya jiwa ya. Nikmat kalau orang itu punya hati yang baik, itu tidak ada yang melebihi. Mana lagi? Ayyun nasi syarrun, katanya, siapakah manusia yang paling jelek? Kata Luqmanul Hakim, kata dia, alladzi la yubali ar-ra'ahun nasu musian. Orang yang tidak peduli kalau orang lain melihat dia sebagai orang yang melakukan perbuatan buruk. Jadi kalau kita ketemu orang, kita nasihatin orang itu, sampean itu loh, udahlah stop lah, jangan ngelakuin, biarin.
Ya, itu namanya orang ngelapain buru. Biarin meskipun aku disebut sebagai orang ahli maksiat, dia tidak peduli dengan ucapan orang. Dia tidak peduli dengan kritikan orang. Ya, alladzi la yubali. Wong la yubali kang ora paten. Ya. Dia enggak paten. Ya. Ar-ra'ahun nas. Ya. Dia manusia ngelihat dia sebagai musian, dia tidak peduli. Ya. Ini persis seperti Rasulullah SAW menyatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku, umatnya Nabi Muhammad itu, semuanya akan dimaafkan oleh Allah SWT, dosa-dosanya. Kecuali mujahirun, mujahir. Ya. Wa inna mudal mujaharah, sesungguhnya sebagian dari mujaharah itu orang, siapa mujahirun itu? Ayya'malar rajulu billail amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqulu ya fulan amiltul bariha kada wa kada summa bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahu anhu. Orang yang malamnya dia melakukan perbuatan dosa, padahal Allah menutupi dosanya, ya sampai pagi Allah nutupin dia, tapi kemudian dia ngomong ke orang-orang tentang perbuatan jahatnya. Wah, aku mau bengi top mari wes, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya mujahirun. Orang yang, kalau bahasa kita ya, orang yang melakukan perbuatan dosa secara publik, dia tidak menutupi dirinya dan seterusnya. Malah bangga dengan perbuatan dosanya. Itu sesuai dengan apa yang diomongin oleh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Wa qala li rajulin yanzuru ilaihi in kunta tarani ghalidha syafatain. Kata dia, ada orang mungkin ngelihat siapa? Luqmanul Hakim, terus ngelihat penampilan fisiknya ya, physical appearance-nya. Kok gini wong iku ya, bibirnya tebal dan seterusnya. Kata Luqman, in kunta tarani ghalidha syafatain fa innahu yakhruju min bainihima kalamun raqiq wa in kunta tarani aswada fa qalbi abyad. Masyaallah, lihat kalimatnya Luqman, menarik ya. Jika kamu melihatku, bibirku ini tebal, kata dia, sungguh keluar dari bibir yang tebal ini kata-kata yang melembutkan hati, kata-kata yang lembut. Tapi dan jika engkau melihat diriku ini hitam, gelap, ya, sesungguhnya hatiku putih bersih. Masya Allah. Untuk apa? Untuk orang tetap bisa bersyukur kondisi apapun saja. Ya, tidak bingung aja, kondak glowing, kondak dan seterusnya. Apa-apa. Jadi kalau ada orang ingkun tataroni aswad, faqalbi abyad. Ini Luqmanul Hakim yang menarik kalimat-kalimatnya, orang yang diberikan Allah dengan hikmah. Ya, oke. Apa hikmah itu? Hikmah itu secara bahasa dari kata hakama, ai mana'a, secara bahasa mencegah. Karena itu makna asal dari hikmah itu adalah mencegah. Karena itu orang Arab menggunakan pengikat unta, pengikat kendaraan, pengikat kuda agar dia bisa dikontrol jalannya, ya, menyebutnya hakamatud dabbah. Ya, karena dia untuk mengontrol itu, mencegah dia tidak dan seterusnya. Kenapa disebut hakim? Karena hakim itu mencegah orang untuk berbuat zalim. Ya, seenaknya, karena itu ada hakim. Jadi makna dasarnya sebenarnya mana'a. Al-mani, al-hakim ay al-mani, orang yang mencegah. Ya, orang yang mencegah. Jadi makna bahasanya begitu. Dari situ kemudian berkembang menjadi banyak makna. Kemudian kata hikmah itu, ya, atau kata ya hikmah, ya. Oke. Beberapa di antara definisinya itu menarik. Misalnya saya kasih dulu pendapatnya Imam Ar-Razi, ya, atau Al-Biqai lah. Imam Ar-Razi menyatakan, kalau Imam Ar-Razi ibaratun an taufiqil amal bil ilmi. Ya, fa kullu man utiya taufiqal amal bil ilmi faqad utiyal hikmah. Kata Imam Ar-Razi, hikmah itu satu istilah ketika orang cocok amalnya, Allah itu memberikan kecocokan perbuatan orang itu dengan ilmu yang dia miliki. Makanya kalau disederhanakan, hikmah itu adalah kesesuaian antara pengetahuan dan perbuatan. Sekarang kita hubungin,
Kenapa kok bisa diartikan itu hikmah? Karena kan tadi mencegah toh. Ya, kita ini kan kalau mau melakukan aktivitas kita itu kan dikontrol macam-macam. Dikontrol nafsu kita, dikontrol akal kita, dikontrol hati kita, kan macam-macam toh. Kalau pakai bahasanya Sigmund Freud, kadang kita beramal itu karena tuntutan dari superego atau kadang tuntutan dari id kita, ya, atau dari nafsu kita, dari id kita, kan gitu. Karena ada id, ego, and superego. Lah, orang yang tidak punya hikmah itu adalah ketika dia melakukan amal tidak lagi dikontrol oleh superegonya. Karena semua pengetahuan dan segala macam itu ada di dalam superego kita. Ya. Yang dimasukkan kita belajar dapat macam-macam itu kan di storage, ya, diletakkan di dalam conscious mind kita, dalam subconscious kita, semuanya ada di situ, di store. Memori kita itu diisi oleh pengetahuan agama segala macam yang kemudian kita bertindak berdasarkan moral. Karena itu prinsip orang bertindak kalau menggunakan super egonya, dia mengikuti pola moral prinsip moral. Ini baik atau enggak ya, benar atau enggak ya, gitu. Tapi kalau nuruti it, dia bekerja tidak menggunakan moral prinsipal, kerjanya ngikutin pleasure prinsipal. Pokoknya seneng. Sampeyan nek wis luwe, nopo mikir iki nekku apa nek sapa ya? Kalau sudah sangat lapar, pokoknya wareg. Pokoknya nafsu saya terpenuhi. Itu yang ngomong begitu siapa? Nafsu kita. Nafsu itu kerjanya hanya sekedar untuk memuaskan diri. Dia tidak peduli halal haram dan seterusnya. Lah orang itu baru dapat hikmah, cirinya apa? Jika dia dapat taufik, dapat penyocokan antara amal dengan ilmu. Kalau amal dan ilmunya berjalan seiringan, nah itu orang yang dapat hikmah. Itu hikmah menurut Imam Ar-Razi. Lah, kalau dihubungkan tadi dengan makna bahasa, yaitu mencegah, sama. Orang itu mencegah kenapa? Karena ilmunya mencegah dia untuk bisa berbuat sesuai dengan nafsunya. Sehingga dia dikontrol oleh ilmunya. Orang yang punya itu berarti dia punya orang yang punya hikmah. Itu sederhananya begitu. Dan itu paling susah ternyata. Punya taufik itu. Ya, punya taufik. Meskipun Megawati punya Pak Taufik, belum tentu Megawati Al-Hakim, kan gitu. Apalagi Pak Taufik sudah meninggal dunia. Ya, tahu. Nah, kalau menurut Imam Al-Biqai dalam Nazmud Dzuror, beliau itu ngartikannya al-ilmu al-muayyad bil amal, wal amal al-muhkam bil ilm. Sama saja sebenarnya, Rek. Ilmu yang dikokohkan dengan amal. Dan amal yang clear, yang menjadi kokoh juga dengan ilmu. Nah, sama toh maknanya sebenarnya. Jadi ilmu yang dikuatin dengan amal, itulah hikmah. Amal yang dia lakukan dengan dasar ilmu, itu juga hikmah. Itu Imam Baghawi. Jadi memang sama itu pengertiannya kalau menurut para mufassir. Nah, makanya misalnya orang disebut hakim, kenapa? Karena dia bertindak menghukum sesuatu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan emosi. Ya, dan seterusnya. Ada drama Korea menarik, judulnya The Devil Judge. Ya, kok tahu ya, saya nonton ya. Menarik ini. Saya seneng kalau saya hukum-hukum itu, seneng saya. Asik ceritanya itu. Ya, dia menghukum tidak berdasarkan belas kasihan, dia menghukum berdasarkan fakta, ya, berdasarkan dan seterusnya, ya. Ada banyak film-film hukum itu yang menarik untuk kita lihat bagaimana orang memutuskan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan motif yang lain. Itu yang menarik untuk kita pikirkan itu, Rek. Kenapa? Karena tadi, sampai kalau bisa begitu, itu tanda orang punya hikmah. Guru wajib punya itu. Nah, itu yang sekarang susah itu. Dia beramal sesuai dengan ilmunya. Wah, itu abot. Abot. Nah, nanti kita pikirkan itu ya. Itu syarat profesionalnya guru. Aduh, lah abot tuh. Itu apa namanya? Menurut Imam Al-Biqai. Jadi ada masih banyak ya definisinya, tapi kita singkatkan saja.
Poinnya di situ, hikmah itu. Ada masih banyak makna-makna hikmah. Misalnya kita kembalikan lagi kalau pakai makna dari Syekh Fadil Sholeh As-Samiroi, ya 3. Karena hikmah itu ada 3 tadi itu. 1, wisdom, kebijaksanaan. Yang kedua, hakim, hukum. Karena orang yang bisa memutus sesuai dengan ketentuannya, ya, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan bukti, namanya hakim. Yang ketiga adalah jika susunannya indah, dari kata muhkam itu. Makanya orang yang disebut hakim kata-katanya indah. Jadi kalau kita pakai definisi yang paling lengkap, berarti orang itu disebut punya hikmah jika apa? Nomor 1, jika sesuai antara ilmu dan amal perbuatannya. 1, berarti makna yang dzu hukum itu. Yang kedua, maknanya dari kata hikmah, kebijaksanaan. Jika kata-katanya, omongannya itu punya kedalaman makna, karena mengandung apa? Hikmah, orangnya bijak, ya, bijaksana. Yang ketiga, jika kata-katanya indah, bukan indah dalam susunan saja, tapi maknanya juga dalam susunannya juga indah. Itu apa namanya, seorang yang disebut punya hikmah. Guru harus punya 3-tiganya. Kalau kita luruskan, 1, ucapannya indah. Ya, saya tidak tahu bagaimana terus ngukurnya itu. Makanya itu harus belajar. Ada banyak mahasiswa itu yang merasa sebenarnya dosen saya itu pinter, tapi ngajar gak enak. Kelemahannya di apanya? Dia tidak bisa ngomong dengan baik. Ya, banyak pinter dosen ini, tapi lekon ngajar bulet ya Pak, aduh sembuh tambah ndak paham misalnya. Mau coba bukunya enak, ada kurang profesional masih, karena orang itu dikasih hikmah juga begitu. Ya, dikasih hikmah. Makanya kalau kita lihat stepnya, kalau ngikutin Luqman, nanti dalamin lagi ya kepribadiannya Luqman, dan anggap itulah yang kita jadikan prasyarat orang untuk bisa menjadi sebagai guru yang baik atau orang tua yang baik. Sampai dapat apa saja nanti. Kalau dari ayat yang pertama ini kita dapatnya itu. Syarat pertama Luqman itu adalah hikmah. Berarti kata-katanya tertata dengan baik. Ya harus latihan lah. Guru harus melatih dirinya untuk punya kata-kata yang baik, kalimat yang bisa menusuk ke hati anak dan seterusnya. Dia harus belajar begitu. Makanya harus beda bahasanya, ya, tidak seperti bahasanya orang biasa, ya. Saya jadi ingat mahasiswi bimbingan saya, ya. Terus dia mau bimbingan, saya bilang jam segini. Terus saya ada kepentingan dipanggil Pak Rektor atau apa? Mohon maaf Pak, Mbak, besok saja jadinya saya ini lagi dipanggil. Terus dia jawabnya apa? Apa Mi? Lali aku. Ngomongnya apa ya di WA itu? Ya apa lah, koyo ngomong ngambil mahasiswi nih, ngambil konco nih, halah atau apa lah. Terus alah ya, alah gitulah pokoknya, lali saya. Alah, deh iki kok yang konco nih ini WA rek. Beneran ini hak ini. Alah. Terus tak diamin aja. Lama-lama saya kasihan, tak jawab lagi. Alah Mbak, ngono. Tak balas lagi. Cuman saya jawab gitu, alah Mbak, ngono. Jadi masih kecewa, mestinya kan ndak oleh ngono rek. Wong yang ngomong maksudnya dosennya kok ngomong yang koncone. Alah Pak, ngono. Alah Pak, saya masih ingat kalimatnya itu. Alah Pak. Untuk males aku. Aduh. Ini lama-lama terus rodok suwi tak balas, ndak enak aku. Alah juga, alah. Terus ndak centang-centang. Terus paginya ketemu dengan saya. Ngomongnya susu dingin nih. Terus sepurannya Pak, mohon maaf Pak. Oh apa? Kamu kok nggak balas-balas? HP saya hilang Pak. Duh, tadi sakit aku. HP-nya hilang. Ya. Makanya nggak jawab-jawab itu. Tasnya kecopet, hilang. Jadi di dekat UMM situ katanya. Nanti mau rosakan ya mana-mana. Jadi makanya saya ingat. Tapi anaknya lucu. Mari terus. Ya, saya awalnya rodo ilfil kan, gara-gara ngomong alah Pak ngono itu. Jadi terus kasihan saya. Terus habis itu membawa mengeluarkan sesuatu. Ini Pak dari bapak saya.
Orang tua, nggak usah ngomong ngono, nggak usah ngono-ngono sampean niku. Bimbingan aja. Oh gitu tak Pak, dimasukin lagi ya dia. Jadi saya di-prank sama dia. Yo ndak ada maksudku ya saya ndak mengharapkan juga. Tapi kan rodo antik pancen mahasiswi ini kita mikir aduh. Nanti mulai tak cerita ya bojoku kena prank sampean piye dia. Itu hak ya. Tapi sampean ndak tahu. Jadi itulah menariknya ada di guru itu ngono cerita-cerita asik ya. Semoga dia tidak mendengarkan. Gak ada, bisa saya kasihan kemudiannya. Duit gak ada tadi ya wes. Karena hilang semuanya. Makanya kok tidak dijawab. Saya menunggu responnya saja, tak jawab. Oh alah mbak, ngono tak balas. Oh alah mbak. Masya Allah. Oke. Jadi itu namanya hikmah ya. Jadi kalau menurut Quran, prasyarat pertama orang itu bisa jadi pendidik yang baik adalah dia punya hikmah. Ya, ini yang harus direnungkan, punya hikmah. Simple sekali, tapi silakan didalamin. Punya kesesuaian antara otak, antara ilmu dengan perilakunya. Guru itu yang digugu dan ditiru itu. Ya toh. Kita terkesima ngelihat orang kalau kita punya guru yang ucapan dan perbuatannya sama. Ya, orangnya misalnya jujur, ya memang dia jujur. Dia membuktiin dia tidak ngerpek dan seterusnya. Ya kan lucu kalau misalnya dia ngomong jujur tapi ternyata begitu urusan dia tidak jujur dan seterusnya. Tidak jadi efektif guru itu. Makanya diperhatikan, silakan kalau sampean nulis tesis atau skripsi atau apalah mau tentang Luqman, dalamin itu, kembangin makna hikmah sampai pada tataran di pendidikan kira-kira apa ya kalau profesionalitasnya guru itu. Kalau Quran menggunakan kata al-hikmah kuncinya, jadi punya wisdom, orangnya wise yang pertama, yang kedua cocok antara ucapan sama perbuatan, kata-katanya tersusun rapi dan seterusnya. Kita ini bisa ngelihat, oh sampean guru ya. Dari apanya? Ucapannya. Sekarang susah. Bahkan banyak guru yang omongannya nggak jelas. Makanya rodok kaget. Zaman saya jadi mahasiswa, nggak mungkin ada mahasiswa ngomong, walah Pak, nggak mungkin. Gitu loh. Jadi sudah berubah ya memang. Dan itu harus kita tata lagi. Penting urusan menata bahasa dan seterusnya itu penting banget. Karena itu sebagai syarat profesionalitas dari seorang guru. Oke, anishkur lillah. Nah ini ada dua bacanya ya. Yang pertama ada membaca anishkur lillah ini menjadi penjelas dari kata hikmah. Jadi contoh bukti konkret kalau Luqman itu mendapatkan hikmah adalah anishkur lillah. Gitu mana yang pertama. Yang kedua enggak. Jadi anishkur lillah itu dianggap pemberian yang kedua. Jadi Allah memberikan Luqman hikmah, yang kedua Allah memberikan asyukru lillah. Gitu. Jadi dapat dua. Satu dikasih hikmah, yang kedua dikasih syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oke, kita ambil yang pertama dulu. Karena itu ada pendapat yang menyatakan al-hikmah al-aliyah asyukru lillah. Ya, hikmah yang paling tertinggi itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu gara-gara kalimat anishkur lillah ini. Ya. Jadi yang pertama fungsinya adalah dilihat an-nya itu namanya an tafsiriyah. An untuk mendetailkan pemberiannya Allah. Gitu. Jadi ataina al-hikmah. Lah terus anishkur lillah, annya itu an tafsiriyah. Fungsinya untuk menjelaskan, mendetailkan pemberian Allah berupa hikmah tadi. Opo hikmahnya itu? Yaitu anishkur lillah tadi. Li ayyashkura lillah. Maksudnya begitu. Ada yang menyatakan begini, yang maknanya itu yang kedua. Bersyukurlah karena hikmah itu berbeda dengan wahyu. Karena ada dua ya, wahyu ilham, ada wahyu nubuwah. Lah, dia dikasih wahyu yang ilham. Wahyu ilham itu tidak bersyarat, berbeda dengan wahyu nubuwah yang lebih
kuat. Wahyu ilham itu misalnya diberikan kepada Maryam, diberikan kepada ibunya Musa alaihissalam. Wa auhayna ila ummi Musa. Namanya juga wahyu, ya. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam itu wala takhafi wala tahzani ila akhirih itu. Ada juga yang mengartikan yang seperti yang ketiga, ya. Atainahul hikmata, atainahu syukra lillah. Jadi dikasih dua jadi. Jadi atainahul hikmata wa atainahu syukra lillah. Jadi itu cara membacanya, ya. Jadi makna yang pertama berarti tafsiriyah saja. Jadi tanda konkret dari orang yang mendapatkan hikmah dari Allah adalah kepribadiannya positif. Anishkur lillah. Kemarin kita sudah bahas, ya, beda kalimat anishkur lillah dengan ayyashkuro lillah. Kalau ayyashkuro itu reaksi saja. Jadi kalau orang merasa mendapatkan kebaikan, kemudian merespon dengan syukur. Thank you, ya. Ada apa? Kamu kan tadi ngirimin makanan ke rumah. Oh ya, thank you, ya. Jadi namanya ayyashkuro kalau begitu. Tapi kalau anishkur itu kita memaksa kepada diri kita terhadap situasi dan kondisi apapun kita bersyukur. Itu bedanya. Gini maksudnya, Rek. Sampean bersyukur kepada Allah itu kapan? Ya kalau saya dapat nikmat, Ustaz. Dapat ujian, ya enggak bersyukur, kan gitu. Jadi kalau kita hanya bisa bersyukur ketika kita mendapatkan kebaikan, namanya ayyashkurolillah, gitu. Tapi kalau kita memerintahkan kepada diri kita agar dalam kondisi apapun, situasi apapun, saya tetap bersyukur pada Allah, itu namanya anishkurlillah. Ya, pakai fi'il amar. Gini ya bedanya. Kalau di Indonesia kan, di bahasa Inggris kan, biar agak mudah. Kalau pakai fi'il amar itu jadi be grateful, be thankful. Kalau ngomong be grateful berarti apa? Dirimu itu loh jadi person yang bisa selalu grateful, gitu bedanya. Tapi kalau ayyashkuro itu so that karena kamu mendapatkan kebaikan, karena itulah kamu bersyukur, gitu. Tapi kalau anishkur lillah, be grateful. Jadi kamu memaksa dirimu meskipun ini sesuatu yang kayaknya tidak baik, tapi saya tetap bersyukur, gitu. Kayak ginilah, kayak istri yang sangat baik kepada suaminya. Suaminya mungkin marahin dia, suaminya mungkin sedang tidak ngasih duit sama dia, suaminya mungkin, tapi dia tetap bersyukur. Pasti ini ada kebaikannya. Pasti, ini itu terus. Lah itu namanya grateful wife. Abot, ya tuh, abot. Ya. Lah sama seperti begini. Ya apa ya? Misalnya ginilah. Misalnya saya dan Imron. Ya. Mulai mahasiswa saya, Imron tahulah saya. Terus Imron misalnya punya pikiran positif ke saya. Pak Yahya enggak mungkin lah kalau mau jelek-jelekin saya, enggak mungkin misalnya. Terus ada orang bilang, kamu disuruh sama Pak Yahya suruh ini. Dan itu jelek. Tapi Imron tetap, kenapa ya kok nyuruh gini? Tapi saya yakinlah pasti ini untuk kebaikan. Gitu. Kenapa orang itu bisa selalu bikin positif? Karena dia makrifah dengan baik. Kalau istri itu misalnya ya, istri saya tahu bahwa saya adalah suami yang baik, saya adalah suami yang loyal, saya adalah suami yang truthful, misalnya faithful. Terus saya keluarlah, ya misalnya ke Australia, dapatlah kabar istri saya, misalnya saya ndak ngirimin duit selama 2 bulan. Wah, orang mulai berpikir paling wis kecantol iku ambek mbok rondo di Australia misalnya ya. Tapi istri saya, karena istri saya sudah meyakini saya sebagai faithful husband, sebagai dan seterusnya, dia tetap enggak. Dia memaksa dirinya enggak mungkin, enggak. Saya yakin suami saya enggak begitu. Nah, itu namanya be grateful, right? Ngerti maksudnya? Jadi semakin Anda punya makrifah yang baik kepada Allah, nanti ujungnya tidak mungkin sampean menganggap apapun yang datang dari Allah itu jelek. Ya dah.
Lah kalau suami saja, misalnya kalau saya yakin sama istri saya, meskipun koyo kadang menyakitkan, saya yakin pasti ini untuk kebaikan. Misalnya, Mas, ojo mangan niku asam urat kok ya. Itu jelek tapi saya yakin itu untuk kebaikan saya. Yo, ngono. Itu gampang nih ngono, Rek. Ya. Kalau maksud saya, sampean mungkin mikir, yo opo Zat cara bersyukur terus yang Gusti Allah. Kalau atau kepada orang tuamu lah. Ya. Kita ini kalau kepada kedua orang tua, nanti habis ini kita bicara tentang kedua orang tua ya. Kalau ada kebaikan, kejelekan mungkin orang tua ndak nyuruh, ndak boleh begini, kita mungkin marah. Dan mungkin kenapa ya? Atau lagunya apa Mi? Judulnya Mi? Saat Kau Mengerti ya dah. Virgun ya. Saya jenenge rek Virgun ya. Lah liriknya menarik soalnya ya. Krono bentakan kecilku mungkin membuatmu marah. Tapi nanti kamu sudah dewasa, kamu akan mengerti. Semuanya itu untuk kebaikan. Ya, kan cerita tentang bapak, ya toh, yang anak. Gitu. Bagus syairnya. Untuk nunjukin kamu nanti akan bersyukur. Lubnalah sama saya. Ta'amui doai. Ya. Ngapal no. Mungkin lubna. Wabi ngamuk tok ngene dan seterusnya. Sampai sekarang saya masih kon niku lho kelas 3 mari ngene. Mari nang Quranmu cendak ruwet ae. Ya kata umiknya kemarin udah janji. Pokoknya sebelum Ramadan selesai udah bi ngono. Saleh ya. Mungkin sampai sekarang dia masih belum bersyukur. Tapi nanti kalau mungkin dia sudah dewasa, nantilah bersyukur. Terima kasih biyen lek abi ndak ngamuk-ngamuk tok mungkin saya ndak jadi hafidhah gitu. Ya dah. Sekarang dia mangkel mungkin sampai sekarang meskipun sudah SMA. Ya gimana wong lainnya nonton TV merojaah. Ya mesti aja kecewa dia. Tapi nanti pasti dia bersyukur. Meskipun sekarang saya marah-marah terus ya dan seterusnya. Jadi begitulah kira-kira karena tidak ada orang tua itu meskipun sepertinya marah tapi sebenarnya untuk kebaikan anaknya kan gitu toh. Nah, anak yang sudah dewasa, dia menerima itu dan dia memaksa dirinya meskipun tapi dia maksa enggak. I grateful to my father. Nah, gitu maksudnya. Nah, ciri orang yang punya hikmah itu begitu. Anishkur lillah. Wabot. Nah, sekarang letakkan hubungannya di kelas. Dua murid macam-macam. Ono sing koyo mau iku. Oh, alah, Pak. Misalnya. Tapi tetap I am grateful. Karena dari situ saya belajar dan seterusnya. Harus punya positif gitu kalau jadi guru. Wabot enggak? Wabot. Gitu. Siapa yang bisa gitu poro yai? Pernah sampean dengar dulu yai itu kalau ada santri daftar enggak diterima? Enggak ada, Rek. Pondok zaman dahulu itu mau kayak apapun model santri diterima. Enggak ono pondok menolak santri itu dulu ya. Kalau sekarang karena sudah banyak pondok modern, makanya ada ujiannya, ada tesnya. Dulu ndak, anak wis nuwakal gak kena atur, gowonya pondok. Yai pada mondok no, padahal kualitas ini coro, waduh rusak. Tapi diterima sama yai. Iya, Masya Allah ya. Pondok modern sudah tidak begitu. Screening dari awal, ujian. Wah, ndak layak ini. Tapi pondok dulu semua namanya pondok, tidak ada pondok itu tidak menerima santri seburuk apapun. Itulah hebatnya pondok nih kalau kita pikirkan. Sekolah-sekolah top itu ya pantas saya top diterima di screening dulu. Screening dulu. Pondok Salam nggak ada screening. Bahkan itu wes miskin, nakal lah. Rata-rata anak pondok dulu itu kan begitu toh. Kalau kita pikirkan, Masya Allah ya. Kita kalau mikir begitu, kenapa? Karena yai husnudzon. Karena yai itu punya pikiran semua yang datang ke saya adalah dari Allah. Dan anishkur lillah. Wabot itu. Wabot. Rosenthal itu punya penelitian. Jadi dia neliti, menarik ya. Penelitiannya itu dia ngumpulin guru-guru SD di satu lembaga. Terus dia bilang, ini saya sudah ngadain pretest. Setelah saya kasih tes, ini saya ada bikin kelas model. Ya, jadi kerjasama sekolahan itu dengan
tim dari developmental psychology. Ya. Jadi kemudian ini kelas yang baik, anak-anak yang cerdas, pinter, suruh bedain. Ini kelas unggulan, yang lain reguler. Oke, udah gurunya dikasih tahu, ini kelasnya anak-anak yang pinter-pinter, nanti kelas A, yang sisanya reguler. Oke, tolong diajar yang baik ini karena ini kelas yang unggulan. Terus 1 semester, bener, nilainya yang kelas A ini, nilainya lebih tinggi dari kelas yang reguler. Baru setelah itu Rosenthal ngomong, ini di buku Sociology of Education. Nah, ada cerita itu. Terus Rosenthal menyatakan, kata dia, sebenarnya saya menipu kalian semuanya. Saya tidak melakukan penelitian apapun, tidak melakukan pretest. Anak ini justru anak-anak yang paling amburadul. Dia. Cuman dia mencekokin gurunya. Ini anak top, ini arek-arek pinter. Sehingga guru itu masuk di kelas dengan bayangan arek-arek pinter. Dia ngajar charming, ngajar seneng. Karena bayangan ini kelas ICP. Ya. Nah, sayangnya saya susah. Kalau ICP, loh kok ngene. Masa keemasan ICP, ya kalau aneh, saya masih di Mahrus, saya masih seneng. Wah, tambah sekarang, loh kok ngene ICP rek. Ya, tapi down tambah down. Ya dah. Nah, itu yang menarik, dibohong. Jadi, perspektif awal melihat murid itu sangat menentukan kualitas mengajar. Itu yang menarik. Lah, siapa yang bisa begitu itu? Itu yang disebut dengan anishkur lillah. Kalau dihubungin ke pendidikan, wah buat rek. Dan ya itu tidak pakai teori, tapi begitu dia ngelihat santri itu, masuk sing nakal diramut. Dan dia positif dari situ saya belajar. Mungkin pangeran ngei ngono. Cek nih saya tambah sabarnya, biar saya makin harus minyak guru begitu. Kalau ngajar sing api-api tok katanya. Ya sebenarnya kalau di Man 2 itu Ustadz, meskipun gurunya tidak terlalu ngajar, ya insya Allah pinter-pinter karena dia, karena raw materialnya baik. Ya dah. Yang susah itu adalah kalau kita dapat raw material yang nggak baik, yang bulat dan seterusnya, tapi Anda bisa merubah itu, top. Ada banyak film yang kayak begitu. Coba bayangin. Ya dah. Cina bikin film begitu, lupa saya judulnya. Yang main IP Man ya, siapa itu? Ada film dia jadi guru. Ya, murid-murid yang paling nakal. Ada filmnya itu. Ada film di barat juga begitu. Gurunya nakal, murid-murid paling nakal, guru ngajar. Sebenarnya tujuannya apa? Nyadarin bahwa murid senakal-nakalnya murid. Dan film India yang juga bagus. Judulnya apa judulnya ya? Eleven kayaknya judulnya. 11. Itu film tentang, kalau itu berbasis kisah nyata, rek. Jadi kalau masuk ke Indian Technological IIT ya, IIT, International Indian Technology atau apalah, saya lupa, Institute of Indian atau apalah, Triple IT pokoknya. Itu lebih susah daripada masuk Harvard. Karena susah banget melebu IT di sana itu. Karena top-topannya IT kan India memang. Lah, yang menarik susah banget masuk ke sana itu. Jadi impian orang bisa masuk ke situ. Ada salah satu guru matematika yang pinter itu, dia dari sekolah tinggi terus resign, dia ngajarin anak-anak pemulung, anak-anak dan seterusnya itu, bikin sekolah gratisan, tidak ada tempatnya. Film India, kisah nyata ini. Saya seneng kalau nyari yang buku baik-baik itu. Tujuan pertamanya cuma apa? Positif ngelihat murid. Dan dengan itu dia kembangin, sukses, masuk semuanya. Nah, sebenarnya kan itu sebenarnya yang mau dilatih. Quran mulai biyen wis ngomong ngono itu. Tapi kita tidak menginspirasi semacam itu. Bagus film-film begitu itu untuk menginspirasi kita dan seterusnya. Sehingga guru itu yakin meskipun modal saya punya murid begitu, ya yakin lah, ono arek yang nggak pinter itu sebenarnya. Ya, cuman kitanya yang nggak sadar dengan kemampuan murid dan seterusnya. Itu namanya anishkur lillah, gitu lah rek maksudnya. Be grateful, tetap be positif. Nah, itu namanya anishkur lillah. Cirinya orang yang kayak begitu itulah ciri orang yang mendapatkan hikmah. Kalau pakai makna yang tafsiriyah. Tapi kalau pakai yang bukan tafsiriyah berarti Allah ngasih dua sama Luqman, ngasih hikmah, ngasih kemampuan untuk
be positif. Itu makna yang kedua. Anishkur lillah. Jadi apa yang disebut dengan ini saya fadilnya anishkur lillah an ashkura lana. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Ya, karena kalau kita bersyukur itu sesungguhnya tidak lain tidak bukan kita mensyukuri diri kita sendiri. Ya, karena kembalinya nanti ke kita. Kan seperti rumus la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna, ya, dan seterusnya itu. Ya, jadi sudah pasti begitu. Kata Al-Quranul Karim, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Ghaniyun hamid. Oke, sekarang kita lihat dulu. Yashkur pakai fi'il mudhari'. Ya. Kafara pakai fi'il madhi. Ya. Yang menarik, kenapa kok pakai fi'il mudhari'? Ya, yashkurnya ini. Nah, fi'il syaratnya ini pakai fi'il mudhari' karena untuk menunjukkan repetisi. Ya, kenapa? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan sekali. Berkali-kali Allah ngasih nikmat sama kita itu. Bahkan kalau kita menjadi orang yang sadar dengan nikmatnya Allah, tidak ada, setiap menit pun kita dapat nikmat dari Allah. Makanya syukur mestinya berkali-kali. Bukan saat gaji 13 saja bersyukur, gitu. Atau saat wis lulus baru syukur. Waktu bimbingan be dosen tidak bersyukur. Aduh, mumet aku. Kasihan mbaknya nungguinnya, sorry. Oke. Itu namanya wa may yashkur. Wa may yashkur yang pertama. Karena matchingnya itu, karena Allah itu ngasih nikmat yang terus-menerus, li'anna kulla ni'matin tamurru bika. Terus-menerus. Ya, maka kita dituntut untuk bersyukur secara, itu menariknya Quran ini. Tapi kalau kufur, menariklah. Fi'il syaratnya pakai fi'il madhi. Kenapa? Li'annal kufra la yatakarrar. Ya kufur kan tidak mungkin berbalik-balik. Aku kufur, mari ngono kufur mana? Mari ngono kufur. Ya enggak, sekali kita kufur sudah kufur. Ya dah. Makanya kufur itu satu, tidak seperti syukur yang diulang terus, pengulangan terus. Masya Allah ya. Itu indahnya Quran. Untuk menunjukin apa? Masya Allah ya, Allah itu terus menerus ngasih kenikmatan sama kita, dan kembalinya kalau kita bersyukur tidak kepada Allah SWT, kepada Allah Subhanahu, kepada kepada diri kita sendiri, ya. Fa innallaha ghaniyun hamid. Siapa yang mengkufuri Allah SWT, tidak bersyukur atas nikmat Allah SWT itu, maka Allah itu ghani, Allah itu hamid. Yang pertama, Allah itu ghani. Ya, kenapa? Ya karena Allah tidak butuh apapun. Disebut orang itu sebagai ghani kalau dia sudah free of need. Orang yang tidak punya keinginan sama sekali, tidak punya kebutuhan, dia disebut dengan ghani. Ya, ghani. Kenapa? Karena gini, ada orang merasa kalau bersyukur itu menguntungkan Allah. Ya dah. Saya ini terima kasih ya, sebenarnya seperti Allah dapat untung dari syukur kita. Kata Allah menegaskan ghani itu, Allah tidak butuh apapun. Ya, karena itu dinyatakan kalau kamu bersyukur dikasih adat hasr. Fa innama, enggak ada kembalinya kepada Allah. Apapun tidak ada untungnya Allah SWT dengan syukurnya kita itu. Itu maksudnya. Cuman syukurnya ya untuk kita sendiri sebenarnya. Kebaikannya tambah lagi dan seterusnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling penting itu kan maunya kita nanti justru dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nanti di akhirat ketika Allah ketika kita bersyukur, Allah itu tahu dulu saat kita bersyukur ya hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Itu yang justru nanti kita elu-elukan nanti waktu kita pulang di akhirat sana. Ya, itu wa may yashkur. Yang pertama adalah karena Allah ghani, Yang kedua menggunakan kalimat hamid. Lagi-lagi Allah itu tidak terpuji
Hanya gara-gara kita tidak bersyukur, mensyukuri ya enggak. Allah tetap terpuji terus menerus. Kenapa? Karena menggunakan bentuk sifat musyabbahah ya, hamid, melekat pujian itu. Dulu pernah kita bahas ya, kalau dipuji sekali Mahmud. Ya, kalau dipuji berkali-kali Muhammad. Kalau dipuji, mau dipuji atau tidak dipuji, selama-lamanya dia tetap terpuji, dan keterpujiannya tidak tergantung kepada orang yang memuji, namanya hamid. Karena itu Allah disebut dengan hamid, karena zat yang terpuji, yang dia tidak butuh terhadap pujian orang yang lain. Ya, itu maksudnya wallahu ghaniyun hamid. Apalagi ya, wis lali saya, padahal sudah, karena udah lama saya belajarnya yang sini rek. Oke, itu yang pertama ya. Jadi ayat ke-12 mengingatkan kepada kita prasyarat dari seorang guru atau orang tua yang baik. Nah, ini modal terutama buat yang mau menikah atau yang awal menikah atau siapapun orang tua ya. Kita ini nanti pasti dianugerahi oleh Allah SWT dengan anak keturunan, dan kita akan jadi pendidik, jadi orang tua. Ya, caranya adalah hikmah. Gitu, mulai dari situ. Ucapannya sama dengan perbuatannya dan seterusnya. Itu akan mengokohkan kepada anak. Itu kalau punya hikmah nanti insya Allah positif terhadap anak. Nanti sama ya, punya anak itu persis seperti kita punya mahasiswa. Beda-beda karakternya, meskipun satu pabrik. Itu yang menarik. Beda-beda tiap anak ini. Kok iso ya gitu itu ya, kalau kita mikirin itu. Kan itu kita dituntut anishkur lillah. Lagi-lagi dipaksa harus bersyukur. Dan nyari apa ini, kenapa kok bisa begini, begitu. Karena pasti nanti ada kebaikannya. Hanya saja kita tidak tahu potensi anak dan seterusnya. Yang penting positif saja, ya, meskipun berbeda-beda ya, setiap anak itu. Itu prasyarat awal. Jadi kalau kita mudahkan, punya hikmah. Yang kedua adalah be positif atau be grateful. Itu modal yang harus dimiliki. Jadi kalau disingkatkan ya, bahasa mudahnya, prasyarat untuk menjadi orang tua profesional atau guru yang profesional, punya hikmah, punya syukur. Gampang ngomongin, tapi kalau didetailkan seperti tadi ya, hikmah berarti harus kesesuaian antara ucapan dengan itu. Hikmah berarti kata-katanya baik dan seterusnya. Hikmah berarti gitu. Syukur berarti be grateful dalam kondisi apapun. Be grateful dengan berbagai macam karakter dari siswa. Be grateful kayak begitu. Ya. Itu sampai nulis skripsi begitu atau tesis gitu pasti menarik dan asik itu ya, itu polanya. Lah ayat ke-13-nya itu sudah bicara tentang metode. Ke-13 wa idh qala, enggak apa-apa masih hujan ya, saya terusin sedikit lagi 5 menit lah. Oke, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. La tusyriknya belakangan. Kita lihat dulu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Yang pertama, ayah berkata kepada anak. Itu penting yang pertama ya. Gini, ibu itu diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa berkata-kata dengan anak, tidak bapak, nomor satu. Karena bapak itu ya memang punya space yang berbeda dengan ibu. Karena ibu itu mulai menyusui dia, mulai mengandung dia, tidur bareng ibu dan seterusnya. Ya, dan seterusnya lah, sehingga intimasi anak dengan ibu itu sudah terjadi dengan natural. Sehingga anak itu paham benar kalau ibunya menyayanginya. Karena itu anak bisa ngomong dengan ibunya. Dan seterusnya, tidak dengan bapak. Bapak harus ekstra untuk bisa membuat anak bisa ngomong. Beda, Sajat kalau atau anak saya itu kalau pulang saya tanyain,
Cip, belajar apa tadi Cip? Matematika. Tapi kalau sama Uminya panjang dia cerita. Tadu, kok bisa begitu? Coba bayangin. Beda. Lah, kenapa diawali dengan ayah berkata kepada anak? Karena banyak bapak yang tidak bisa ngomong dengan anak. Nomor satu. Nomor dua. Banyak bapak itu ngomong sama anak hanya permukaan saja, Rek. Jadi tidak benar-benar ada percakapan. Cuman kayak basa-basi. Gimana kabarnya? Baik. Lu pernah? Iya kamu kabarnya? Apik, Pak. Sekolah mau apa? Baik. Ono ujian tak? Nggak ada. Gitu dok. Itu kan namanya bukan percakapan sebenarnya. Percakapan itu kalau kita ngomong dari dalam. Dari hati ke hati ya opo. Masa depanmu terus ya opo, Nduk. Karena katanya ndi. Dan menurut bapak ngini, kok lek bapak mati ya opo. Namanya itu percakapan. Ya toh? Tapi lek ngomong yes or no question, itu namanya percakapan. Ya enggak, saya lulusin kalau lagi nguji entah calon dosen atau apa. Jawabnya, coba jelaskan bagaimana jawabnya itu adalah baik. Saya di kelas sering kali, yo jok ngono tarek lek jawabnya dawa ngono lho. Saya berkali-kali ngomong begitu itu kalau di kelas. Karena arek-arek coba sebutkan apakah itu mungkin bisa Pak. Iya, tapi bisane iku ya opo? Jelas lho, lah ngono lho. Karena itu tidak memunculkan percakapan. Cuman sekedar gitu dong. Nanti sampean akan terasa sendiri. Sampean aja kalau ngomong sama bapak, sampean percakapan. Enggak paling ya cuman ya apa tadi? Saya Pak. Segitu dong. Lah ibu dowo. Wah, Bu mau. Itu beratnya. Jadi itu tugas kita terutama untuk bapak. Karena ini sekarang kita bicara posisi bapak dalam keluarga. Susah, Rek, susah. Lah memang enggak bisa kita ngomong, harus ada waktu. Tidak bisa saat anak lagi serius kita ngajakin ngomong serius, enggak. Harus ada waktu. Kita ajak ngomong yang benar-benar itu, ya. Kayak Lupna, saya marah-marah karena tidak mau ngafalin, ya. Kelas 2 paling, kelas 2 atau kelas 3 dari Al-Amin itu. Suruh murojaah susahnya minta ampun. Saya marah sama dia. Saya marah, maunya apa sih dok? Kamu ini, gini. Kamu itu mau ngapalin atau enggak? Kalau enggak mau ngapalin, bilang sudah enggak ngapalin. Gitu, saya marah sama dia. Terus dia bilang, saya enggak mau ngapalin, Bi. Beneran ini. Terus dia enggak mau ngapalin, saya enggak mau ngapalin. Ya, terus karemu ya apa? Waduh, saya di dalam itu nangis saya sama dia, tak ngomongin. Saya nangis, dan baru tadi conversation. Karemu apa sih? Abi ku ngene lu sampai nangis terus tak peluk dia. Terus ya wis, wah gelem mending apa lo mana wis. Ya. Harus ada conversation, Rek. Karena ndak muncul kalau begitu. Dia ndak tahu dan seterusnya, ya. Lah, tapi kelebihan dari ibu itu gitu. Makanya di sini yang dijadikan figur bukan ibu, bapak karena butuh conversation. Sampean kalau jadi guru, murid kemudian bisa curhat, sampean bisa ngomong dan murid, itu berarti guru yang baik. Tapi lek gak pernah ngomong, dia nggak tahu dan seterusnya nggak bisa. Saya masih ingat dulu di Jakarta itu ada mahasiswi saya di depan terus, anak fisika, saya ngajar di jurusan fisika dulu. Terus dia seneng, di depan serius. Suatu hari dia, Ustadz, saya punya waktu enggak Ustadz, saya pengen ngobrol. Ngobrol apa? Ada yang mau saya obrolkan Ustadz? Ya ke kantor aja nanti. Udah, ke kantor dia. Pertama saya ngobrol gini, Ustadz itu kok bisa pinter itu bagaimana caranya Ustadz? Iki arek antik ini lagi. Temenan nih Rek, mahasiswa Jakarta ya. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata itu pembukaan dia merasa nyaman atau enggak. Kira-kira 3 bulan, 4 bulan berikutnya, dia WA saya. Belum berani ngomong langsung, Ustadz, saya ini bagaimana? Saya lesbi, Ustadz, ada dia. Awalnya ngomong gitu dulu, enggak ngomong apa-apa, cuman, Ustadz gimana? Mungkin dia convert atau enggak, bisa diajak bicara atau enggak, begitu. Saya nyadarnya itu, ternyata dia lesbi. Dia mau keluar dari situ.
Karena saya ini sebenarnya awalnya ndak lesbi, saya ngekos, teman saya lesbi. Lama-lama saya dikerjain sama dia, lama-lama saya juga seneng ternyata Ustaz. Dia bingung sekarang, saya senang laki-laki, tapi satu sisi saya juga enjoy menjadi lesbian. Jadi dia jadi biseksual, terus saya pengen keluar itu Ustaz, ya opo carane? Masya Allah, coba bayangin. Bisa kayak begitu, Rek. Nah sayangnya, pas mahasiswi terbuka urusan gitu loh, waduh, buat urusan yang akhirat, waduh, dan seterusnya ya. Tapi itu salah satu indikasi, Rek. Terutama untuk bapak ya, kalau sampean nanti punya anak bisa terbuka sama bapaknya. Karena itu terutama Jawa, bapak Jawa itu jaim. Nggak ngomong, nggak banyak ngobrol sama anak. Kita dibesarkan oleh tradisi gitu, para bapak itu. Nggak ibu. Jadi bapak kan rodo jaim lah, rodo. Kalau kakak ngomong koyo hilang kebapaannya. Jadi sampean lah gambarkan bapak figurnya ngono toh, rodo angker, medeni ngono. Padahal mestinya ya nggak bisa begitu. Harus bikin nyaman, itu poinnya nomor 1 ya. Karena itu diungkapin dengan kalimat qala Luqman libnihi. Karena itu lihat, conversation-nya itu bukan ngomong tapi ya'idhuhu. Yaitu itu ngobrol hati ke hati, Re. Bener-bener ada conversation, itu maksudnya. Kita lihat ya. Dan lihat, di kalimatnya ini kan wawu haliyah namanya. Wa huwa ya'idhuhu. Jadi menjadi penjelas kondisinya Luqman berkata itu kayak apa sih? Bukan ngomong seperti kalau kita ngomong sama anak. Udah pulang? Iya, Bi. Tadi materinya apa? Ada banyak, Bi. Ya apa gurumu? Abi. Temanmu apa? Abi. Namanya itu bukan ya'idhuhu, Rek. Kenapa maksudnya itu? Menarik. Jadi setelah wa idh qala Luqman, qolanya itu dijelasin dengan wawu haliyah, wa hiya wa huwa ya'idhuhu. Dan kondisinya dia waktu ngomong sama Luqman itu menggunakan kalimat mau'idhah. Biasanya sampean dengar mau'idhah itu apa? Mau'idhah hasanah lah begitu toh. Nah, tapi mau'idhah itu adalah heart to heart conversation kalau bahasa kita. Sampai sampean ngomong itu bener-bener deep ngobrolnya itu. Bukan ngomong permukaan. Ngobrol tentang masa depan siswa. Kalau sampean bisa dengan mahasiswa, dengan anak nanti bisa begitu, itu berhasil kita. Namanya wa huwa ya'idhuhu. Wa huwa ya'idhuhu. Itu beratnya. Jadi metodnya itu bikin conversation kalau di ke rumah tangga ya dengan anak itu bener-bener deep conversation. Mosok penelitian aja ya sama Imron nih, in-depth interview. Penelitian itu, Rek, yang baik adalah jika Anda punya data itu cuman apakah kamu senang? Ya senang. Nggak jelek data begitu itu. Ya dah. Kita harus mendalami. Makanya disebut dengan in-depth. Wawancara mendalam. Ya dah. Sama anak itu juga wa huwa ya'idhuhu. Nanti dibohongin sama anak, baik Bi, padahal tidak baik dia. Ruwet nanti lah ngomong jujur tambah ruwet sama Bi. Udahlah, kamu ada masalah ndak di Malang? Nggak ada. Api-api kapeta, iya. Temenan, iya Bi. Dia males. Nah itu berarti tidak terjadi, Rek. Bukan wa huwa ya'idhuhu. Nah itu beratnya menjadi orang tua. Dan itu diingat-ingat nanti, ya Allah, berarti bagaimana ya saya membuat anak itu bisa curhat sama dia. Makanya ukuran sukses, lihat, semua ukuran ayah yang sukses itu anak ngomong sama bapak. Waduh itu abot, asli abot. Ya toh. Lihat Nabi Yakub, siapa yang ngomong? Nabi Yusuf. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya, ini ini arafil manami Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nabi jadi bisa berbicara. Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim berbicara. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu mau'idhah ya, itu hat-to-hat. Ayah, lakukan ayah. Dan insyaallah saya sabar ayah. Itu ngomong jero iku wis. Gak iso ngomong ya lakuin ya. Itu bukan ya.
Suami sama istri juga begitu. Dulu awal menikah atau sebelum menikah, deep conversation, ya toh. Setelah setahun, 5 tahun, kalau udah ada deep information, mesti garing udah. Ya Pak Abi, semalas ngomong ya ndak dirungokno. Sudah hampir lagi ndak ada wa huwa ya'idhuhu. Masya Allah ya, itu namanya mau'idhah. Jadi metodnya kalau dimudahkan pakai bahasa Quran, metode pengajaran yang baik mau'idhah. Duduk ceramah agama mau'idhah hasanah diberikan, terus sampai memberikan anak duduk nak, assalamualaikum warahmatullahi. Ya tak gitu maksudnya, Rek. Ya maksudnya bagaimana kita bisa ngomong deep conversation atau heart to heart conversation dengan anak. Harus ngobrol. Saya senang dengan kategorinya Ustadz Nu'man ya. Jadi kenapa kok ada anak yang tidak bisa, misalnya banyak sekarang itu orang tua marah-marah karena anaknya tidak nakal, tidak nurut, terus orang tuanya ngomong begini. Kata Ustadz Nu'man, saya cuma dengerin bocorannya ya, yang kemarin di Jakarta itu. Kata Ustadz Nu'man, karena dia cerita tentang surat Yusuf. Katanya dia ngomongnya ini, saya ini kurang apa sih? Saya beliin baju kamu, nyekolahin kamu, gini. Kata teman, ada satu yang kurang, yaitu tidak ngasih space. Ya, ada 4 to express love itu. Dan 4-4-nya ini harus diberikan orang tua kepada anak. Karena kalau tidak 4-4-nya, anak belum tentu mengetahui orang tuanya mencintai dia. Yang pertama, ucapan. Ya, jadi makanya yang sering ngomong cinta sama anak. Nggak harus ngomong, aku cinta padamu nak, ya nggak usah perlu kaku, Rek. Tapi tunjukin kata-kata lembut yang membuat anak yakin bapak mencintai saya. Ya. Dan seterusnya. Lah ibu nggak perlu belajar gitu-ituan. Ibu itu menarik, ya. Meskipun nyewe ropo, tetap aja sajat kemantil. Lah aku sih kudu jatah tuh kono jat. Ngono baruan ya. Repot. Waduh, lah umi aku masih ditinggal, nggak turun, tetep aja ngentil aja. Itu hebatnya perempuan ya. Jadi yang pertama itu adalah ucapan, yang kedua adalah servis, khidmah pada anak ya. Kalau misalnya kalau kayak saya nganterin anak, mijetin anak atau apalah, itu nomor 2. Semua aktivitas, masakin anak itu khidmah. Buahnya orang berubah itu karena khidmah. Kalau sampean itu tahu orang tuanya sampean itu khidmah pada sampean, semua teorinya tahu ya toh. Sampean masa tidak yakin oleh orang tuanya sampean itu memberikan khidmah kepada Anda? Semua tahu toh. Tapi sampean kan tidak tahu langsung. Kalau Anda tahu langsung, nyesek dadane sampean. Beneran itu. Siapa yang jadi eksportir paling top yang disebut oleh Pak Jokowi di podcastnya si Anu itu? Dia sadarnya itu apa? Sekarang itu dia 1 bulan bisa ngekspor 16 miliar bikin brisket itu. Kata dia keluarga miskin. Dia shocknya itu apa? Begitu turun dari lantai 2 begini, ibunya nelpon. Kata dia, memang orang miskin, Cina miskin. Nah, itu dia bilang, aku yo meskipun masih ndak duwe apa-apa wis, tinggal darahku tok. Meskipun gedeku tak kena anakku. Anak ini dhuwur kene. Ibuke ngomong ngono iku, tak ngono di jantungnya dia, Julio. Nah, namanya. Kata Julio, saya harus sukses, saya harus bahagiain mama. Dan itu yang membuat dia sukses. Ya, dan seterusnya. Nah, sampean itu kan tidak tahu persis, cuma sampean nonton bapak sampean guyu opo oleh, mesti sampean berubah. Makanya kata Gus putranya Mbak Maimun Zubair, Gus Ghafur, salah satu kesenangan saya kata Gus Ghafur adalah kalau saya sholat malam, terus saya waktu sholat malam dungo, untuk sholat malam itu anak saya bangun ngelihat saya sholat. Saya seneng banget, kata Gus Ghafur. Kenapa? Kan itu akan terekam kuat di otaknya anak. Bapakku biyen tangi, njalukno aku. Wah, itu terekam, Rek. Ya, Masya Allah. Ya, itu pentingnya. Jadi itu ingatin itu. Anak itu harus tahu, bukan teoritis tapi tahu. Makanya kadang-kadang dudukno. Kalau orang tua itu nyayangin kamu. Sampean itu sayang sama orang tua, tapi kan karena tidak tahu toh. Karena orang tua dipikir ya tugas ya. Tapi kalau tahu beneran nangisnya orang tua untuk anak lah, sampean terus, duh iya aku tak tobat lah, ngono lah berubah. Itu nomor 2. Nomor 3 hadiah.
Harus ngasih hadiah sama anak, ya dan seterusnya. Sama istri juga begitu. Tiga-tiganya harus ada itu. Ucapan, meskipun klise ya, istri itu tetap seneng kalau kita ngomong I love you. Meskipun ya wes, Allah mas, padahal dia digombali ya seneng aja tetap. Itu yang menariknya. Jadi satu ucapan, dua khidmah, tiga apa tadi? Hadiah, terakhir space, ngasih waktu, ngasih tempat. Nah itu yang nggak ada bagi orang-orang bapak terutama itu nggak ada. Bapak, ya namanya space. Tadi saya ngasih ini, iya, tapi Bapak tidak pernah ada untuk saya. Bapak meeting terus, Bapak ini terus, tidak pernah ngancanin, nggak pernah itu, dan seterusnya. Itu pentingnya di sini, Luqman, lihat, nemanin, ada waktu untuk berbicara, dan seterusnya ya. Itu saja kita lanjutkan di pertemuan mendatang, insya Allah. Masih singkatnya, masih dapat dua ayat ya, insyaallah kita lanjutkan ke depan. Adanallahu ikum ajma'in, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.